Pengacara gosip di sidang MK. Oleh M. Yamin Nasution, pemerhati hukum. Advokasi yang terampil, skillful advocacy, merupakan komoditas langka, dan menjadi salah satu penyebab susahnya mencapai ketidakadilan. Tentunya di setiap generasi selalu menghasilkan sejumlah kecil advokat dan pengacara kompeten, seperti yang disinggung oleh Keith Evans, Common Sense Rules of Advocacy for Lawyer, 2010. Seorang pengacara yang kompeten tidak peduli dengan ucapan orang-orang di belakangnya. Dia akan terus maju menyampaikan dengan lantang tentang prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Seorang pengacara akan berbicara dengan dasar argumentasi yang mendasar tentang prinsip hukum dan keadilan. Dia tidak akan tersinggung bila dirinya atau kliennya dicerca dan dicemooh. Namun seorang pengacara akan tersinggung, sedih, bahkan marah, bila hak-hak hukum dilanggar, prinsip-prinsip hukum dikesampingkan. Bagi orang seperti saya, terlepas dari pilihan terhadap salah satu capres-cawapres di pemilu 2024, sidang sengketa pemilu yang sedang berlangsung, adalah ladang ilmu pengetahuan dalam memperdalam pengetahuan tentang ilmu hukum. Melihat, mendengar, menilai sikap-sikap melalui argumentasi hukum yang disampaikan, baik di luar, terkhusus di ruang pengadilan. Kualitas sidang sengketa Pilpres 2024 harus diakui, jauh lebih memiliki tingkatan yang lebih rumit dari sebelum-sebelumnya yaitu 2014 dan 2019. Dua permohonan yang diajukan, baik dari tim hukum pasangan Capres-Cawapres 01 dan 03, memiliki strategi dan redaksi substansi yang bermutu tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengacara, selain memiliki jam terbang, juga harus memiliki jutaan literasi. Sehingga dapat menyampaikan argumen hukum berdasarkan landasan teoritikal dan prinsip-prinsip mendasar tentang doktrinal hukum positif, hukum alam atau kodrat dan hubungan hukumnya. Dalam sidang MK, Yusril Iza Mahendra mempertanyakan terhadap ahli ekonomi jebolan Leiden University, Antoni Budiawan, di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, apakah ahli ini ahli hukum, ahli ekonomi, atau ahli nujum? Pernyataan di atas menegaskan bahwa seorang Yusril dipastikan tidak memahami, bahwa dalam konsep positivisme hukum bahwa pemahaman hukum tidak tunggal seperti pandangan Immanuel Kant, George Hegel, Hans Kelsen, melainkan berkaitan dengan ekonomi. Seorang mantan Hakim Agung AS, Richard Posner, penulis The Analysis Economic of Law, mengkaji hukum dari sisi ekonomi. Profesor George Derlis dalam judul buku yang sama seperti Richard Posner, mengatakan bahwa hukum dan ekonomi adalah abang-adik. Artinya yang tak mungkin dapat dipisahkan. Bahkan Indonesia ikut serta dan tunduk dalam kesepakatan, The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, UNAFEI, di Tokyo 1973 dalam melahirkan kebijakan hukum pidana harus mendahulukan ekonomi. Dan dijadikan rujukan oleh Profesor Barda Nawawi Arif, 2016 dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Dan dipastikan, ungkapan Yusril tentang ahli nujum, tidak ditemukan dalam literatur hukum manapun. Ungkapan yang bersifat gosip dan tak bermutu. Terlebih di ruang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pertanyaan terhadap moral dan hukum dalam kaitannya Code of Ethics yang ditanyakan kepada Romo Magnis, yang mengutip Immanuel Kant tentang moral sangat rendah, menunjukkan, ia melupakan bahwa hakim menjadikan norma-norma hukum, walaupun tidak dimasukkan dalam Code of Ethics yang bersifat hukum konkret. Namun dalam hukum konstitusi Wudeneri 1945 diakui, dan menjadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Hakim menimbang rasa keadilan di masyarakat dalam memutus perkara, sesuai penjabaran Supomo, 1975, dalam bab-bab hukum adat, halaman 36, dalam hukum perdata, dikecualikan dalam hukum pidana. Demikian juga Oto Hasibuan. Sejak awal mengatakan bahwa ia tersinggung, sebab kliennya seolah-olah dituduh menang dari hasil curang. Seorang ahli hukum memasuki ranah pribadi klien, bagaimana mungkin? Seorang ahli hukum akan tersinggung hanya membela hak hukum klien, bukan perasaan dan narasi buruk. Ahli akan tersinggung apabila prinsip-prinsip hukum dan keadilan dikebiri, dikesampingkan dalam penegakan hukum bernegara. Demikian juga Hotman. Ungkapan-ungkapan rendah seperti, omon-omon, benar-benar tak layak dan tak mendidik di ruang pengadilan konstitusi, dan tak dikenal dalam literatur hukum manapun. Dalam konsep pembuktian di Mahkamah Konstitusi, hakim bahkan dapat mengesampingkan fakta. Namun tidak terhadap ketidaktaatan pada hukum, seperti asas hukum ignorantia excusatur non juris et facti. Asas di atas adalah turunan dari asas pentingnya ketaatan terhadap pemberlakuan suatu hukum dalam suatu negara, ignorantia legis neminem excusat.
Suatu hukum yang telah disahkan wajib untuk ditaati. Dan apabila ada yang melanggar, termasuk yang sekalipun tidak mengetahui, harus dihukum oleh penegak hukum, tanpa harus melaporkan seperti pelanggaran prinsip-prinsip pemilu. Tujuannya adalah menjaga marwah dalam bernegara, menjaga kehormatan pembentuk undang-undang yang telah disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Seorang praktisi supranatural akan berbicara tanpa dasar-dasar non-logis, dengan penampilan mendukung. Seharusnya, tidak demikian dengan praktisi hukum. Hotman, Otto dan Yusril menunjukkan, mereka terjebak dengan kasus artis-artis gosip, yang tidak lebih baik dari praktisi supranatural.